Seorang security sederhana, jujur dan penuh dedikasi, tiba-tiba diminta menikahi atasannya yang tengah hamil, hanya untuk menutupi sebuah aib besar itu. Tak ada yang menyangka, keputusan pernikahan yang diterima dengan terpaksa itu justru menjadi pintu menuju kisah yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Rafa, seorang pria berusia 28 tahun, menjalani hidup sederhana sebagai petugas keamanan shift malam di sebuah perusahaan properti besar. Setiap harinya, rutinitasnya hampir tak pernah berubah. Menjaga gerbang, mencatat kendaraan, memastikan semua aman, dan kadang membantu staf yang lembur. Dari pos jaga kecil itu, ia melihat dunia bergerak cepat sementara hidupnya sendiri terasa datar-datar saja. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tak ada yang istimewa darinya. Ayahnya, seorang tukang bangunan, sudah lama meninggal, dan ibunya tinggal di kampung. Baru bisa ia jenguk ketika ada sedikit uang lebih. Dalam hati kecilnya, impian Rafa sederhana, hidup tenang, makan cukup, dan suatu hari punya rumah sendiri. Di kantor, ia sering melihat para pegawai lewat dengan pakaian rapi dan parfum mahal. Sebagian hanya melirik sekilas, sebagian mengangguk dingin. Namun ada satu sosok yang berbeda. Bu Wulan, kepala divisi HRD. Cantik, tegas, dan selalu tampil profesional. Banyak orang menganggapnya galak dan sulit didekati, tetapi entah kenapa ia tidak pernah bersikap merendahkan pada Rafa. Setiap melewati pos jaga, wanita itu selalu menyapa, meski singkat dan dingin. Rafa tak pernah membayangkan bahwa sosok wanita itulah yang suatu hari akan mengguncang hidupnya. Semua berubah pada sebuah malam biasa. Saat Rafa sedang memeriksa CCTV dan menyusun laporan harian, ponsel kantor tiba-tiba berdering. Suara pelan namun gemetar terdengar dari seberang. "Rafa, bisa ke lantai 5 sekarang?" Itu suara Bu Wulan. Rafa terdiam. Malam-malam begini, kantor sudah hampir kosong. Mengapa kepala divisi memanggilnya? Dengan rasa penasaran yang bercampur cemas, ia pun naik ke atas. Tanpa mengetahui bahwa langkahnya malam itu sedang membawanya masuk ke takdir yang tak pernah ia bayangkan. Lantai 5 tampak gelap. Hanya satu ruang yang masih menyala, ruang kerja Bu Wulan. Rafa mengetuk. "Masuk." Suara itu terdengar lirih. Saat pintu terbuka, ia terkejut. Bu Wulan tidak duduk di balik meja kerjanya. Ia berada di sofa, pucat, mata sembab, seolah baru saja menangis. Blazernya tidak ia kenakan, hanya kemeja putih yang terlihat sedikit kusut. Sepatu haknya pun telah dilepas. "Duduklah, Rafa," ucapnya, hampir seperti bisikan. Rafa duduk perlahan di kursi seberang, mencoba menjaga formalitas. Namun jantungnya berdetak kencang. Ada sesuatu yang sangat tidak biasa malam itu. "Aku butuh bantuanmu," kata Bu Wulan sambil menunduk. Jemarinya bergetar. "Bantuan apa, Bu?" tanya Rafa hati-hati. Keheningan menggantung beberapa detik sebelum wanita itu mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca namun berusaha tegar. "Aku sedang hamil," katanya. Rafa terdiam, tubuhnya kaku. Ia tidak langsung menjawab. "Dan, ayah dari anak ini meninggalkanku. Dia menikah dengan wanita lain." Suara itu pecah, namun masih ditahan agar tidak runtuh sepenuhnya. Wanita yang selama ini terlihat kuat itu ternyata sedang rapuh, jatuh, dan sendirian. Ia mengusap wajahnya sambil menghela napas panjang. "Aku anak tunggal. Keluargaku sangat menjunjung nama baik. Jika mereka tahu aku hamil tanpa suami, habislah aku, Rafa. Karierku, hidupku, semuanya." Rafa hanya mampu mengangguk pelan. Ia merasa iba, simpati, dan entah kenapa, ada dorongan ingin melindungi. Hingga akhirnya, Bu Wulan menatapnya dengan tatapan yang tanpa dinding, tanpa topeng. "Tolong pura-pura jadi suamiku." Rafa terpaku. "Nikahi aku. Kita bisa buat perjanjian. Aku akan bayar berapapun yang kamu mau." Itu bukan permintaan yang wajar. Itu adalah seruan putus asa dari seseorang yang merasa tidak punya siapapun lagi. Rafa terdiam. Mengapa dirinya?
Mengapa seorang security biasa yang dipilihnya? Malam itu Rafa pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Menikahi atasan sendiri hanya untuk menutupi aib? Itu gila. Tidak masuk akal. Namun tatapan Bulan ketika berkata, "Tolong aku," terus menghantuinya. 3 hari berlalu. Di kantor, Rafa mencoba bersikap normal. Tapi setiap kali melihat menuju lantai 5, ada perasaan sesak yang kembali muncul. Wanita yang selama ini terlihat dingin ternyata menyimpan beban yang tak terlihat oleh siapapun. Hingga akhirnya, Bulan menghubunginya lagi. Mereka bertemu di sebuah kafe jauh dari kantor. Bulan datang dengan pakaian santai dan kacamata hitam, jelas ingin tak dikenali. Setelah lama terdiam, ia mulai bicara. "Aku tahu ini permintaan gila, tapi aku benar-benar tak punya pilihan." Rafa hanya mendengarkan. "Aku sempat terpikir untuk menggugurkannya, tapi aku tak sanggup. Ini anakku." Tangannya mengelus perut yang masih rata, namun terasa penuh makna. "Aku akan buat kontrak. Setelah anak ini lahir, dan semuanya tenang, kita bisa cerai. Kamu tidak akan aku susahkan. Biaya hidup, tempat tinggal, semua aku tanggung. Kamu hanya perlu menikahiku secara sah. Jadi suami di atas kertas." Rafa menelan keras. "Kenapa aku?" akhirnya ia bertanya. Bulan menatapnya lurus, tanpa ragu. "Karena kamu satu-satunya laki-laki di kantor yang bisa kupercaya. Kamu tidak suka gosip, reputasimu bersih, dan kamu tidak pernah memanfaatkan posisimu untuk keuntungan pribadi." Rafa menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya ia merasa kecil. Namun anehnya juga dihormati pada saat yang bersamaan. Ia tidak punya keluarga di Jakarta, semua masalah hidup harus ia tangani sendiri. Dan kini, untuk pertama kalinya ada seseorang yang mempercayakan rahasia sebesar ini kepadanya. "Aku nggak sanggup sendirian," ucap Bulan lirih. Keheningan panjang memenuhi ruangan. Sampai akhirnya Rafa menjawab pelan, "Saya butuh waktu, Bu." Wanita itu mengangguk, memahami. Tetapi di dalam hati Rafa, ia tahu dirinya mulai goyah. Sebab belum pernah dalam hidupnya ada seseorang yang selama ini berada jauh di atasnya. Secara jabatan, pendidikan, dan status, membutuhkannya dalam urusan yang begitu pribadi. Ia sadar sejak saat itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. 2 malam penuh ia tidak bisa tidur. Kata-kata Bulan terus terngiang. "Tolong pura-pura jadi suamiku." Itu bukan sekadar permintaan. Itu seperti menandatangani pintu menuju masa depan yang tidak bisa ia kembali dari sana. Sore itu, ia kembali dipanggil ke ruangan Bulan. Kali ini wanita itu tampak lebih tenang. Ia memberikan sebuah map biru ke tangan Rafa. "Aku sudah buat draft kontraknya," ucapnya pelan. Tangan Rafa gemetar saat membuka map itu. Di dalamnya tertulis perjanjian, pernikahan kontrak selama 1 tahun, dengan imbalan uang yang jumlahnya tak pernah terlintas dalam hidupnya. Cukup untuk membeli rumah kecil, motor baru, bahkan membuka usaha di kampung. Selama 1 tahun kita tinggal di rumah yang sama. Tapi, tidak perlu ada hubungan suami istri. Hanya formalitas saja, jelas Bulan pelan. Rafa mengangguk, menelan informasi itu pelan-pelan. "Aku akan bilang ke semua orang kalau kita sudah lama diam-diam menjalin hubungan dan baru menikah siri." Ia masih terdiam. "Kalau kamu berubah pikiran, aku pahami," lanjut Bulan. "Tapi kalau kamu setuju, kita harus menikah minggu depan." Rafa menatapnya. Wajah wanita itu tampak tegar, namun sorot matanya jelas menyimpan ketakutan. Ketakutan dicemooh, ketakutan rahasianya terbongkar, ketakutan kehilangan segala yang ia bangun selama ini. "Kenapa ibu nggak cari orang lain yang lebih pantas?" tanya Rafa. Bulan tersenyum kecil, pahit. "Karena aku sudah cukup disakiti oleh orang yang terlihat pantas. Aku butuh orang yang bisa dipercaya, bukan yang kelihatan sempurna." Ruangan kembali sunyi. Dan di detik itu, Rafa menyadari bahwa keputusan ini bukan soal uang atau gengsi. Ini tentang menjadi pelindung untuk seseorang yang tampak kuat, tapi sebenarnya sedang rapuh. "Baik, Bu, saya setuju."
Bu Wulan menatapnya lekat. Air matanya hampir jatuh, tapi cepat ia hapus. Terima kasih, Rafa. Mulai hari ini, kamu bukan cuma security kantorku, tapi penjaga rahasia hidupku. Dan sejak malam itu, hidup Rafa benar-benar berubah. Setelah persetujuan itu, hari-hari Rafa tak lagi sama. Ia bukan lagi sekadar security yang berdiri di pos dan menyapa pegawai. Diam-diam ia sedang mempersiapkan pernikahan rahasia dengan atasan paling disegani di kantor. Mereka menikah secara siri di sebuah musala kecil di pinggiran kota. Hanya ada penghulu dan 2 saksi yang dibayar untuk diam. Tidak ada pelaminan, tidak ada undangan, tidak ada senyum bahagia seperti pernikahan pada umumnya. Setelah akad, Rafa menatap Wulan, yang kini sah menjadi istrinya, meski hanya di atas kertas. Ia mengenakan gamis abu-abu sederhana, kerudung polos, dan wajah tanpa riasan. Cantik, tetapi tampak seperti seseorang yang baru menyelesaikan beban berat. Terima kasih, Rafa, katanya lirih saat mereka duduk di mobil. Kamu sudah menyelamatkan hidupku. Rafa hanya tersenyum tipis. Hatinya masih dipenuhi keraguan. Apakah ini keputusan yang benar, ataukah langkah menuju sesuatu yang penuh risiko? Malam itu, Rafa resmi pindah ke rumah kontrakan yang disewa Wulan untuk mereka berdua. Rumahnya cukup besar, tapi mereka tidur di kamar terpisah. Tidak ada kedekatan seperti suami istri. Mereka seperti 2 orang asing yang tinggal di bawah satu atap, terikat oleh satu rahasia besar. Di kantor, semuanya terasa janggal. Keduanya tetap menjaga jarak. Namun beberapa pegawai mulai bertanya-tanya. Pak Rafa sekarang dekat banget ya sama Bu Wulan, celetuk seorang karyawan sambil tertawa. Rafa hanya membalas dengan senyum kaku. Namun yang paling berat bukanlah pura-pura di depan orang lain. Yang paling berat adalah menghadapi suaranya sendiri setiap malam. Apakah aku hanya boneka dalam skenario hidup Wulan? Atau ada tempat untukku di hatinya suatu hari nanti? Tapi ia bertahan, karena ia tahu satu hal. Ia memilih keputusan ini bukan karena uang, bukan karena status, tapi karena kemanusiaan. Karena ia melihat seorang perempuan kuat yang sedang berjuang menyelamatkan masa depan anaknya. Dan ia, seorang security biasa, menjadi satu-satunya orang yang dipercaya menjaga masa depan itu. Hari-hari setelahnya terasa seperti sandiwara panjang yang harus terus ia mainkan. Ia kembali berdiri di pos, mengatur parkir, mengecek tamu, sambil berpura-pura tidak mengenal Wulan lebih dari sekadar atasan. Tapi gosip mulai terdengar. Mas Rafa kok sering banget dianterin Bu Wulan ya? Kemarin aku lihat mereka belanja bareng. Jangan-jangan? Rafa tahu cepat atau lambat, kecurigaan orang-orang akan semakin besar. Rafa dan Wulan sudah sepakat dari awal, mereka tidak akan mengakui apapun. Jika ada yang curiga, mereka akan diam. Biarlah orang-orang menebak sendiri. Tapi semakin hari, tekanan itu makin terasa. Terutama saat Rafa harus ikut rapat keamanan internal yang dipimpin langsung oleh Wulan. Beberapa staf senior menatapnya dengan tatapan aneh, tatapan yang seolah ingin menguak rahasia besar yang coba ia sembunyikan. Saat istirahat siang di kantin, Bang Andi, sesama petugas keamanan, duduk mendekat sambil berbisik. Rafa, lo deket ya sama Bu Wulan? Serius gue denger-denger kabarnya? Tanyanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Rafa tertawa hambar, mencoba mengalihkan. Apaan sih, Bang? Mana mungkin? Tapi lo beda, Rafa. Tiap pagi bareng, pulang bareng, masa cuma nganterin? Rafa hanya mengangguk pelan, tak sanggup meneruskan kebohongan tapi juga tak mungkin mengungkapkan kebenaran. Sore itu, dalam perjalanan pulang, Rafa dan Wulan duduk diam di dalam mobil. Jalanan macet, tetapi suasananya lebih sunyi dari biasanya. Mereka mulai curiga, ucap Rafa akhirnya. Aku tahu, jawab Wulan tanpa menoleh. Kita nggak bisa sembunyikan ini selamanya. Kalau nanti semua tahu, kamu siap? Tanya Rafa pelan. Wulan menghela napas panjang. Belum sekarang. Aku masih butuh waktu. Selama perutku belum terlalu besar,
Semua masih bisa ditutupi. Setelah itu, kita pikirkan lagi. Rafa bisa merasakan ketakutan di suara Wulan. Dan perlahan-lahan, di tengah semua kekacauan itu, tumbuh perasaan yang tak ia sangka. Ia mulai peduli. Bukan hanya sebagai penjaga rahasia, tapi penjaga hatinya. 2 bulan setelah pernikahan mereka, semua terasa seperti rutinitas aneh. Pagi mereka berangkat bersama, di kantor berpura-pura tidak saling mengenal, dan malam pulang ke rumah yang sama. Namun tidur di kamar yang berbeda, seperti 2 orang asing yang dipaksa hidup di bawah satu atap. Tapi kebersamaan itu perlahan mengikis jarak. Rafa mulai terbiasa melihat Wulan duduk di meja makan dengan piyama longgar, wajah tanpa riasan. Wulan pun mulai lebih rileks saat berbicara dengannya. Kadang ia bahkan bercanda, sesuatu yang tak pernah ia lakukan di kantor. Suatu malam, saat membuka kulkas, Wulan berkata, "Rafa, kamu masakin telur ceplok bisa nggak? Aku lagi mual, tapi pengen makan yang aneh-aneh." Rafa langsung mengangguk dan masuk dapur. Rasanya aneh. Seorang satpam yang kini memasakkan telur untuk kepala divisi yang juga istrinya. Saat hidangan sederhana itu tersaji, Wulan tersenyum kecil. "Lumayan," katanya sambil makan pelan. "Enggak nyangka kamu bisa masak." "Dulu sering bantu ibu di kampung," jawab Rafa sambil duduk. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa hidup. Ketika mereka makan bersama, bukan karena terpaksa, tapi karena nyaman. Namun Rafa tahu, jauh di balik senyum Wulan, masih ada luka yang belum sembuh. Beberapa malam, ia mendengar Wulan menangis pelan di kamar. Mungkin karena lelah menahan semuanya sendirian, atau bayang-bayang masa lalunya masih menghantui. Rafa tidak pernah bertanya. Ia hanya berjaga di balik pintu, bukan menjaga gedung seperti biasanya, tapi menjaga hati seseorang. Suatu malam hujan deras, listrik tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap total. Rafa segera menyalakan senter ponsel dan masuk ke kamar Wulan. "Wulan, kamu nggak apa-apa?" tanyanya. Wanita itu duduk di ranjang, memeluk lutut. Saat melihat Rafa, ia tersenyum kecil. "Aku benci gelap." Tanpa banyak bicara, Rafa duduk di lantai depan pintu kamarnya. "Kalau kamu takut, aku tungguin di sini sampai listrik nyala." Wulan terdiam, lalu dengan suara pelan berkata, "Kamu tahu, Rafa, kamu bukan orang pertama yang tinggal serumah denganku. Tapi kamu yang paling bisa bikin aku merasa aman." Rafa tersenyum samar dalam gelap. Malam itu, ia tertidur di depan pintu, seperti penjaga setia. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa meski pernikahan ini dimulai dari kebohongan, perasaan mereka mungkin mulai menjadi nyata. Waktu berlalu, dan perut Wulan mulai membesar. Kebohongan yang dulu mudah ditutupi kini semakin sulit disembunyikan. Beberapa rekan kantor mulai berani bertanya langsung. "Bu Wulan, saya dengar ibu sudah menikah. Selamat ya, Bu. Semoga bayinya sehat." Wulan hanya tersenyum tipis dan berlalu tanpa menjawab. Sementara Rafa tetap berperan sebagai security biasa yang seolah tak tahu apa-apa. Tapi di rumah, semuanya berubah. Suasana makin hangat. Wulan tak lagi dingin seperti dulu. Ia menyapanya duluan, memintanya menemaninya jalan pagi, bahkan kadang menyandarkan kepala di bahu Rafa saat kelelahan. Suatu malam di teras, Wulan berkata pelan, "Aku nggak nyangka hidupku bakal kayak gini, Dav. Tapi kalau waktu bisa diputar, aku rasa aku nggak akan menyesal." Rafa menoleh. "Nggak nyesal menikah sama aku?" Wulan tersenyum. "Awalnya iya, tapi sekarang kamu satu-satunya orang yang bikin aku ngerasa punya rumah." Rafa terdiam. Dadanya menghangat sekaligus sakit. Karena cinta yang tumbuh ini, bukan sesuatu yang mereka rencanakan. Beberapa malam kemudian, ketika hujan turun deras dan listrik rumah kembali padam, Wulan mengetuk pintu kamar Rafa. Suaranya lirih namun jelas menggigil. "Aku nggak bisa tidur. Boleh aku duduk di sini sebentar?" Rafa hanya mengangguk. Mereka duduk berdampingan di lantai. Wulan menyandarkan kepala di bahunya. Hening,
Tapi keheningan itu justru terasa begitu nyaman. Aku takut jatuh cinta sama kamu, bisiknya tiba-tiba. Kata-kata itu menyentak dada Rafa seperti sambaran petir. Ia menoleh, menatap wajah Wulan yang hanya diterangi cahaya senter ponselnya. "Kamu takut kenapa?" tanya Rafa pelan. "Karena semua ini awalnya cuma kebohongan," jawab Wulan lirih. "Tapi sekarang aku mulai berharap semuanya nyata." Rafa menghela napas panjang. "Wulan, aku mungkin bukan siapa-siapa. Tapi kalau kamu butuh seseorang yang bisa kamu percaya, yang bisa jaga kamu dan anakmu, aku di sini. Aku nggak peduli lagi soal perjanjian awal kita." Wulan menatapnya lama, lalu perlahan menggenggam tangannya. Tanpa kata berlebihan, keduanya tahu, benih cinta itu sudah tumbuh. Dan tak ada lagi yang bisa menyangkalnya. Memasuki bulan ke-7 kehamilannya, perut Wulan semakin membesar. Ia mulai cuti dari kantor. Rafa pun mengajukan cuti jaga malam untuk menemani istrinya yang kini hamil tua. Hubungan mereka sudah jauh berubah. Tak ada lagi tembok di antara mereka. Di rumah mereka makan bersama, salat berjamaah, menyiapkan perlengkapan bayi bersama-sama, persis seperti pasangan sungguhan. Namun hidup tidak pernah mulus selamanya. Suatu sore, ketika Rafa sedang berbelanja di minimarket, ponselnya berdering. Nama yang muncul membuat jantungnya tercekat, Wulan. Tapi suara yang terdengar ternyata suara laki-laki, berat, dingin, dan penuh ancaman. "Kamu suaminya Wulan, ya? Kalau kamu laki-laki, temui aku sekarang di parkiran Tower Plaza. Kita selesaikan semuanya." Itu adalah Vino, mantan kekasih Wulan, dan ayah biologis dari bayi yang dikandungnya. Seketika Rafa sadar bahwa rahasia mereka telah terbongkar. Dengan napas terburu, Rafa tiba di parkiran. Vino berdiri bersandar pada mobil mewahnya, wajahnya penuh amarah. "Jadi kamu yang nikahin dia?" Seorang security, katanya mengejek. "Dia itu mantan pacarku. Anak yang dikandungnya itu anakku." Rafa mengepalkan tangan untuk menahan emosi. "Kamu yang ninggalin dia waktu dia butuh. Sekarang kenapa datang lagi?" Vino melangkah mendekat, menatap rendah. "Karena gue nggak rela anak gue dibesarin sama orang rendahan kayak kamu. Gue mau ambil dia dan anaknya." Tanpa sadar, Rafa mendorongnya. "Kamu nggak punya hak. Kamu ninggalin dia saat dia hancur. Aku yang jaga dia. Aku yang dampingi dia dari awal sampai sekarang." Vino tertawa sinis. "Dia cuma manfaatin lo, bro. Bangun. Dia cuma takut aibnya terbongkar." Rafa menarik napas panjang, mencoba membendung luka yang selama ini ia pendam. Pada titik itu, ia mulai ragu, apakah benar dirinya hanya alat dalam hidup Wulan? Namun sebelum ia sempat menjawab, suara lembut namun tegas memotong ketegangan. "Cukup, Vino." Mereka menoleh. Wulan berdiri di ujung parkiran. Meski tubuhnya lemah karena kehamilan, sorot matanya tajam. "Aku yang memilih Rafa," katanya tegas. "Bukan karena takut aib. Tapi karena dia satu-satunya laki-laki yang gak pernah ninggalin aku ketika semua orang pergi." Vino terdiam, wajahnya kaku. "Anak ini memang darah dagingmu," lanjut Wulan, "tapi kamu gak punya hak atas hidupku. Kalau kamu benar peduli, kamu gak akan pernah ninggalin aku sejak awal." Wulan berjalan perlahan mendekat, menggenggam tangan Rafa erat. "Rafa mungkin bukan siapa-siapa di matamu. Tapi dia jauh lebih laki-laki dari kamu. Dia suami sahku. Dan dia ayah dari anak ini." Mata Rafa terasa panas. Kata-kata Wulan menembus hatinya, hangat, dalam, dan begitu nyata. Vino tak mampu membalas. Ia hanya masuk ke mobil dan pergi, meninggalkan mereka dalam cahaya senja. Hari itu, untuk pertama kalinya Rafa merasa, dirinya bukan lagi pemeran pengganti dalam hidup Wulan. Ia adalah pemeran utama, orang yang dipilih dari hati yang penuh kesadaran. Hari itu, di bawah langit senja yang perlahan meredup, Rafa akhirnya mengerti bahwa hidup tidak selalu memilih mereka yang paling kuat, tapi mereka yang paling tulus bertahan. Wulan menggenggam tangannya erat,
seolah takut kehilangan satu-satunya tempat pulang yang masih tersisa. Dan Rafa, lelaki sederhana yang dulu hanya berdiri di pos jaga, kini berdiri sebagai pelindung bagi hati yang pernah hancur namun berani mencinta lagi. Mereka pulang tanpa banyak kata. Namun setiap langkah terasa berbeda. Lebih berat, lebih bermakna, lebih jujur. Sebab untuk pertama kalinya, mereka berdua tidak berjalan karena perjanjian, tetapi karena pilihan. Ketika mereka tiba di rumah, Wulan menatap Rafa dengan mata yang berkaca-kaca. "Terima kasih, sudah tetap di sini," bisiknya. Rafa tersenyum pelan. "Mulai sekarang, kita hadapi semuanya bersama." Dan di malam itu, di tengah hujan yang belum benar-benar reda, cinta yang dulu tumbuh dari kebohongan, akhirnya menemukan bentuknya yang paling tulus. Bukan lagi pura-pura, tapi sebuah keluarga yang lahir dari keberanian untuk saling percaya.